tentu bukan barang baru di Indonesia. Bahkan, sadar atau tidak, wujudnya sudah dihadirkan oleh Wuling sejak Mei 2023. Lantas, setelah dites lebih lengkap, apakah mobil ini tetap menarik dan layak dipertimbangkan? Saya masih ingat, pada ajang PFS 2023 lalu, Wuling memperkenalkan Bingo pertama kali ke Indonesia dan dengan nama Bingo, dengan double G di tengah namanya. Dan itu aja menurut kami udah agak aneh sih, kenapa Bingo tapi pakai 2 huruf G di tengahnya. Dan tiba-tiba sekarang ketika mereka udah menjualnya secara resmi, namanya berubah menjadi Bingwo. Itu nama yang menurut kami juga agak-agak lain sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mungkin baca di Detikcom dan kami menulisnya dengan nama yang berbeda-beda dari mulai Bingo, Bingo, lalu Bingwo, itu bukan salah kami bukan typo, tapi memang Wuling mengubah-ubah namanya demikian teman-teman. Dan ini mobil yang kami lihat sekarang ini adalah Wuling Bingwo EV Long Range AC/DC. Kayak nama band gitu ya. EV Long Range AC/DC ini menurut kami menjadi hotspot karena harganya masih oke lah, tapi spek yang ditawarkan juga lumayan. Sebelum bahas spek dan rasa berkendaranya, kalian tentu harus tahu dulu harganya. Wuling menjual Bingwo EV dari yang termurah di tipe Long Range AC dengan harga 317 juta. Lalu yang kami tes ini harganya 326 juta. Dan di tipe termahal ada Bingwo EV Premium Range yang harganya 372 juta. Bingwo EV Long Range AC/DC ini di pasaran sih agak susah nyari lawannya. Karena kalau ketemu Neta V2 jarak tempuhnya kalah jauh, tapi harganya justru mahal. Dengan Bingwo sekarang ini menurut kami agak sulit nih untuk Wuling bersaing di perang harga mobil listrik Cina. Untuk harganya sih sebenarnya dengan harga 326 jutaan untuk dapatkan sebuah mobil listrik yang desainnya unik dan menarik seperti Bingwo EV ini, ya masih layak-layak aja lah. Tapi kalau kalian memang masih ingin membandingkan secara spesifikasi gitu ya dengan kompetitornya, ya tentu ada beragam pilihan mobil listrik lain di pasaran sana yang juga lebih menarik untuk kalian para kaum mendang-mending. Anyway, sekarang kita nilai dari posisi berkendaranya teman-teman. Saya punya tinggi 170 cm dan mobil ini ternyata setelah dites dalam jangka panjang agak terasa kurang ergonomis nih. Setidaknya bagi saya sih yang punya tinggi dan juga punya postur lengan yang cukup panjang gitu ya, sehingga ya diatur sedemikian rupa pun posisi duduknya maju mundur, naik turun, setirnya coba dinaik turunkan gitu ya, masih agak belum menemukan klopnya gitu. Setidaknya untuk dipakai dalam jangka panjang sih ya agak kurang nyaman. Apalagi karena di sebelah kiri sini gak ada armrest nih teman-teman. Jadi tangan kiri atau lengan kiri ini gak ada tempat untuk bersandar. Jadi agak-agak canggung nih kalau kita pakai dalam jangka panjang. Kalau untuk sekedar driving atau menyetir di perkotaan aja dengan durasi yang singkat-singkat gitu ya, rasanya ya nggak masalah pakai mobil ini dan rasa menyenangkan juga. Lalu untuk visibilitasnya, oke teman-teman. Ke depan baik, lebar kacanya dan juga ujung bonetnya itu gampang terlihat gitu ya, karena cukup pesek mobilnya. Dan juga ke belakang nggak masalah karena ada kamera mundur. Tapi kalau kita lihat ke serong kanan atau kiri, ini agak-agak ganggu nih karena pilar A-nya ini cukup tebal. Jadi ya untuk visibilitas mungkin perlu penyesuaian lagi lah. Tapi ya secara umum menurut kami mobil ini tetap menyenangkan untuk mengendarai. Dipakai di perkotaan, di jalan yang padat juga nggak masalah sama sekali. Jauh dari kata intimidatif. Walaupun ya rasa menyetirnya nggak semenyenangkan REV sih. Handling dari Bingwo EV ini tetap asik buat bermain di perkotaan. Dimensinya yang kompak dengan wheelbase nggak terlalu jenjang juga membuatnya enak buat salip-salip atau keluar masuk parkiran. Apalagi dibantu dengan pelek ukuran 12 inci yang membuat radius putar menjadi ramah. Dan setir juga terasa ringan. Bandingan mobil ini juga tergolong menengah. Gak terlalu empuk sampai jiggly kayak Neta V yang pertama dulu pernah kami tes, tapi juga gak terlalu sporty kayak MG4 EV. Jadi Bingwo EV ini lebih pas buat melahap berbagai jalan. Di perkotaan gak terlalu keras, tapi dipakai di jalur menikung juga gak limit. Penilaian kami soal mobil ini setelah dipakai dalam jangka panjang, kami jadi yakin sekali kalau mobil ini cocok sebagai mobil listrik yang dipakai di perkotaan.
Karena mobil ini hadir dengan dapur pacu atau karakter penyaluran tenaga yang smooth banget. Jadi kalau kita tahu gitu ya, mobil ini hadir dengan tenaga dan torsi yang besar, tapi penyaluran tenaganya itu lembut. Kalaupun gas ini kita bejek gitu ya, tuh dia tuh dorongannya nggak yang langsung nyentak gitu. Khasnya mobil listrik yang powerful, yang sporty gitu ya, enggak. Mobil ini tuh rasanya lebih linear, lebih lembut. Jadi kalau dipakai di perkotaan, stop and go, rasanya nggak bikin mobil kayak jengkat-jengkat gitu rasanya. Dan itu cocok untuk dipakai sama yang baru main ke mobil listrik dan mau pakai mobil ini rencananya di perkotaan yang sering stop and go. Mobil ini rasanya pas nih teman-teman. Belum lagi mobil ini hadir dengan beragam mode berkendara. Kita bisa ganti dari tombol ini, ada yang Eco Plus, ada yang Eco, lalu ada yang Sport, dan ada yang normal. Kalau saya sih lebih suka pakai mode yang normal di mobil ini karena ya karakternya lebih terasa natural, dan juga dengan mode regenerative braking yang kita pilih yang paling rendah. Jadi nggak ada rasa agak endut-endutan gitu. Karena kalau saya pribadi sih masih dalam proses transisi sehingga masih pengen nyetir dengan rasa yang natural layaknya mobil IC. Mengklaim baterai Bingo EV tipe long range ini berkapasitas 31,9 kWh. Baterai ini kalau terisi penuh diklaim bisa dibawa sampai dengan 333 km. Jarak yang cukup untuk sebuah mobil perkotaan tentunya. Tapi gimana kalau pengen dibawa keluar kota? Nah, hal ini yang menurut kami akan jadi kendala. Karena meskipun Bingo EV long range AC/DC ini bisa dicas dengan fast charging atau DC, tapi Wuling memasangkan jenis colokan yang khusus, yaitu GBT. Sementara saat ini jaringan casan cepat dengan colokan GBT itu belum banyak tersebar. Jadi hal ini yang akan menjadi hambatan bagi kita untuk bawa Bingo EV ini ke luar kota. Iya, tapi untuk di perkotaan aja sih mobil ini udah lebih dari cukup kok. 333 km itu mau bolak-balik rumah kantor sehari 3 kali juga rasanya belum habis. Setidaknya sih bagi saya ya. Tapi ngapain juga ke kantor bolak-balik 3 kali sehari? Wuling Bingo EV ini ternyata irit kok teman-teman. Kami udah tes dalam jangka panjang dan di rute kombinasi, di rute tol dan campur di rute perkotaan juga. Mobil listrik ini dapat di angka 6,1 km per kWh untuk konsumsi energi rata-ratanya. Kami tes dengan sistem full to full. Kenapa full to full? Karena mobil ini tuh nggak ada informasi soal berapa average energy consumption untuk satu kali tripnya. Sayang banget, di sini tuh nggak terlalu banyak informasinya yang tampil di panel klasternya ini. Jadi kami harus pakai sistem full to full, kami isi cas full, kami jalan-jalan, lalu kami cas full lagi dan dihitung berapa rasionya supaya dapat gambaran tentang iritnya mobil ini. Dan nyatanya 6,1 km per kWh itu not bad at all. Cukup lah untuk dipakai di rute perkotaan. Tapi ya memang yang disayangkan yang tadi kami jelaskan adalah mobil ini tuh entah kenapa Wuling nggak memasangkan colokan yang CCS2. Mereka malah memasangkan colokan yang GBT yang sebenarnya belum banyak jaringan pengecasan SPKLU-nya di Indonesia. Padahal ya teman-teman, ini tuh kan Wuling itu grupnya SAIC. SAIC itu punya MG juga dan MG 4EV pakai CCS2. Padahal kalau colokannya MG itu dipasangkan ke Bingo EV ini, wah mobil ini bukan nggak mungkin lebih ramai pemakainya nih. Bahkan kami sempat kepikiran, kalau memang jarang terpakai DC chargernya, apa nggak lebih baik pembeli Bingo EV ini ambil yang long range AC aja? Karena kan toh lebih murah, dan saat ini belum banyak juga jaringan casan DC-nya. Ya, fitur pengecasan DC tapi dengan colokan GBT itu memang jadi strategi yang cukup berani nih bagi Wuling kepada Bingo EV ini. Anyway, untuk urusan fitur-fitur lain, yang sebenarnya mobil ini tuh lengkap teman-teman. Fitur berkendaranya, keselamatan kendaranya ada, ABS, EBD ada, airbag-nya ada, electronic stability control juga ada. Bahkan untuk spionnya juga bisa diatur secara elektrik, walaupun ya nggak bisa di retract gitu ya, kita harus manual untuk nutupnya. Tapi ya cukup lah ya. Dan kalau kita ngomongin fitur ADAS, mobil ini tuh hanya ada cruise control teman-teman, yang bisa diatur dari setir sebelah kiri sini. Belum ada fitur ADAS yang lebih lengkap, lebih komprehensif layaknya Neta V2 yang merupakan kompetitornya. Jadi kalau kalian nyari fitur, lagi-lagi mungkin bukan Wuling Bingo EV yang tepat untuk kalian.
Terus juga untuk urusan fitur hiburannya, sayang sekali Wuling Bingo EV ini nggak dilengkapi dengan sambungan Apple CarPlay dan Android Auto. Sehingga kalau kita mau pakai fitur hiburannya, kita bisa pakai radio atau musik dari USB atau dari Bluetooth. Kalau kita mau lihat navigasi atau mau melihat fitur-fitur lain di handphone kita yang harusnya bisa dilihat pakai Apple CarPlay atau Android Auto, ya nggak bisa di sini teman-teman. Ya paling kita bisa pakai navigasi dan naruh HP kita di sini nih untuk letakkan holdernya, karena pas banget nih di sini untuk jadi holdernya. Meski fitur di head unitnya kurang lengkap, untungnya Wuling Bingo EV ini hadir dengan suasana kabin yang sangat menyenangkan. Penggunaan garis desain yang agak retro membuat kabinnya menarik untuk dilihat. Belum lagi build quality-nya juga sangat baik. Tombol-tombol terasa solid, kisi-kisi AC juga terlihat berkualitas. Sampai penggunaan material di dashboard hingga pintunya pun terasa berkelas. Jok belakangnya pun nyaman untuk ditumpangi penumpang di perjalanan yang tak sebentar. Meski tak ada port pengecasan atau AC tambahan, tapi duduk di kabin belakang ini tetap terasa asik kok. Nah, yang menarik di mobil ini adalah akomodatif, teman-teman. Mobil ini hadir dengan bagasi yang lega banget, bahkan masih bisa di-expand dengan cara melipat joknya. Dan mobil ini dilengkapi dengan tambahan kompartemen di bawahnya nih. Jadi ini tuh nggak sekadar bagasi polos gitu aja, melainkan tuh, ini tuh ada laci tambahannya. Which is kalau ini diturunkan ke bawah, itu bolong ke dalam, maksudnya dalam gitu ya, dan kita bisa bawa barang yang dimensinya tinggi. Sehingga mobil ini akomodatif nih sebagai mobil yang compact kayak gitu. Saya pribadi suka dengan desain dari Wuling Bingo EV ini, dan menurut kami ini desain yang sangat berkarakter teman-teman. Karena kalau sekarang lagi tren mobil listrik asal Cina dan banyak desain yang mirip sana mirip sini gitu ya. Kalau Wuling itu dengan Bingo EV-nya ini enggak. Ini desain yang terasa otentik banget dan ya paling menarik di kelasnya. Bahkan menurut kami secara desain mobil ini adalah menjadi andalannya nih. Jawab pertanyaan tadi di awal, apakah mobil ini layak dipinang? Menurut kami, kalau kalian mencari mobil listrik untuk asik dipakai dalam kota, bagasinya lega, dan desainnya beda, tentu Bingo EV ini layak dipertimbangkan. Apalagi karena Wuling kasih garansi seumur hidup untuk baterai dan komponen intinya. Terus jaringan penjualan dan after sales Wuling juga banyak. Setidaknya sampai saat ini sih masih lebih banyak dibanding pabrikan Cina lainnya. Tapi kalau kalian pengen mobil listrik yang lebih kuat tenaganya, lebih lengkap fiturnya, dan lebih banyak jaringan pencasan DC-nya, tentu ada juga pilihan mobil listrik lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Anyway, kalau kalian pengen beli Wuling Bingo EV, saran kami, kalian bisa beli yang tipe termurahnya, Wuling Bingo EV Long Range AC, bukan yang AC/DC kayak gini. Kenapa? Karena saya pribadi sih selama pemakaian jarang banget pakai fitur DC charging-nya, karena ya di rumah nggak punya casan DC charging gitu ya, dan kayaknya kalian kalau beli mobil listrik juga nggak perlu lah ya masang DC charging di rumah. Dan mobil ini pun jaringan pengecasan umumnya untuk DC charging masih jarang teman-teman. Jadi ya membeli yang AC charging rasanya udah cukup banget, apalagi kalian bisa menghemat 9 jutaan teman-teman. Yang itu bisa kalian manfaatkan buat beli head unitnya, head unit yang ada Android-nya atau Apple CarPlay-nya. Atau kalian bisa beli 9 juta untuk beli aksesoris lain kayak salah satunya phone holder lah buat naruh HP di kacanya supaya kalian kalau mau lihat navigasi lebih aman tuh di situ. Setidaknya itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.